Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Tentunya kita akan membahas tentang sejarah. Dari dulu Indonesia itu dikenal oleh dunia dan sempat menjadi negara yang sangat ditakuti oleh dunia. Maksudnya ditakuti bukan karena kekuatan tempurnya yang hebat, bukan. Pernah dahulu Indonesia terkenal dan sangat disegani, bahkan ditakuti oleh negara-negara barat ya. Karena ada satu orang kiai atau ulama yang dikatakan oleh negara-negara barat itu sebagai ulama yang sakti mandraguna. Itu sampai terdengar di seantero dunia akan kesaktian satu orang kiai atau ulama yang ada di Indonesia. Sehingga bangsa-bangsa barat itu sangat sungkan dan takut kepada Indonesia. Akan tetapi bangsa barat itu takut karena ulama-ulama yang lebih sakti dari satu orang ini di Indonesia banyak. Itu yang ditakuti oleh bangsa-bangsa barat dahulu ya. Ada sebagian ulama yang mengharamkan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara di Mandalika. Mungkin tak perlu saya sampaikan siapa beliau, namun ada dan banyak yang mengharamkan kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Rara. Semua yang dilakukan oleh Mbak Rara itu adalah budaya Nusantara yang sering dikerjakan oleh para leluhur kita dahulu ya. Ketika ada hajatan, mendung dan menghujan dan disarang atau dipawangin biar tidak hujan ya. Saya orang Islam. Memang kalau kita pandang dari sisi agama itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan haram ya, tapi tidak boleh. Namun dibalik tidak boleh itu harus ada tanggung jawab kita. Seperti ulama yang mengharamkan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Seharusnya sang ulama bisa menjamin atau memberi makan Mbak Rara di masa-masa sulit seperti ini ya. Di Probolinggo seperti yang dilakukan oleh Kiai Hasan Sepuh dulu. Beliau seorang ulama besar, karismatik di wilayah Probolinggo. Bahkan terkenal sampai ke Madura, Surabaya, dan seluruh Pulau Jawa. Itu mengenal dengan yang namanya Kiai Hasan Genggong atau Kiai Hasan Sepuh. Pada masa Jepang dulu, ini saksi sejarah yang bercerita kepada saya tentang dakwah yang disampaikan oleh Kiai Hasan Sepuh. Saksi sejarah adalah salah satu murid atau orang Probolinggo bilang haddam ya. Haddamnya Kiai Hasan Sepuh bercerita kepada saya bahwasanya Kiai Hasan Sepuh itu juga sering keliling kampung dari desa ke desa. Ketika zaman Jepang dahulu, penduduk tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Jepang karena ditodong bedil. Padi dirampas, singkong dirampas, dan lain-lain semua dirampas oleh Jepang. Kemudian rakyat yang dirampas bahan makanannya itu oleh Jepang lalu melakukan pencurian di markas Jepang atau di pos Jepang atau di gudang-gudangnya Jepang yang menyimpan bahan makanan. Jadi intinya masyarakat pada waktu itu mencuri miliknya mereka. Kemudian terdengarlah oleh Kiai Hasan Sepuh tentang pencurian yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Lalu didatangi oleh Kiai Hasan dan dinasihatin. Kiai Hasan Sepuh berkata kepada masyarakat yang sudah mencuri di gudang milik Jepang, padahal yang dicuri ini barangnya mereka sendiri ya. Mereka mencuri di gudang Jepang. Kemudian Kiai Hasan Sepuh ini
menasehati si pencuri tersebut. Beliau berkata, Le, kamu jangan lagi mencuri. Mencuri itu haram. Tidak boleh oleh agama kita. Namun di sini sang kiai tidak cuma menasehati ya. Tidak sekedar menasehati, beliau sambil memberi uang atau harta beliau itu dikorbankan dan diberikan kepada si pencuri ini. Beliau berkata, ini saya kasih uang untuk makan, biaya makan anak istrimu, biaya makan keluargamu, dengan syarat jangan lagi kau mencuri. Ini yang tidak ada di Indonesia ya. Ulama-ulama zaman sekarang ini tidak ada yang seperti Kiai Hasan Sepuh. Beliau tidak sekedar bicara, tapi beliau memberikan apa yang beliau miliki untuk menghentikan segala perbuatan buruk yang dikerjakan oleh masyarakat pada waktu itu. Itu makna dari foto Kiai Hasan Sepuh yang memegang uang di atas kasur. Uang tersebut milik Kiai Hasan Sepuh, itu diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar masyarakat tidak mencuri. Pada masa Jepang itu, ulama-ulama zaman sekarang itu tidak ada yang seperti beliau. Mereka hanya bercuap-cuap, ini haram itu haram. Bolehlah kita mengharamkan sesuatu karena memang sudah ada data atau tuntunan dari kitab suci Al-Quran yang tidak boleh dikerjakan. Tapi ya jangan sekedar bicara. Di zaman sekarang sekedar bicara masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Seandainya ada yang seperti Kiai Hasan Sepuh, insya Allah tidak akan ada lagi orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Seperti yang sedang hangat sekarang ini ya, Mbak Rara. Ini diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa KB atau suntik KB itu tidak dilarang? Padahal itu haram juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.